Kalau seandainya tabarruk diharamkan oleh Allah dalam syariat, nah, sekarang kita sudah sampai pada ayat ke-248 suratul Baqarah. Ayat ini menjadi salah satu dalil diperbolehkannya melakukan tabarruk kepada athar-athar yang memiliki satu khususiyah dan juga maziyah. Ketika Bani Israel ini meragukan Talut yang dipilih Allah sebagai raja mereka, maka Nabi Syam'un mengatakan, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatun birrabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Maka tandanya adalah sebuah tabut akan dikembalikan kepada kalian. Jadi Bani Israel ini punya tabut. Apa itu tabut? Tabut itu sebuah sunduk, sebuah peti, ya, yang di dalamnya dideskripsikan dalam ayat ini terdapat sebuah sakinah, ya, terdapat sebuah sakinah. Sakinah yang dimaksud, Imam Ibnu Katsir menukilkan pendapat, ya, ada yang mengatakan ar-rahmah, rahmatnya Allah, ya. Ada yang mengatakan kostum min zahabin, sebuah wadah yang terbuat dari emas, yang dimana wadah itu biasanya digunakan untuk taghsilu qulubal anbiya, untuk mensucikan hati para nabi, ya. Sehingga di dalam tabut tersebut, sunduk tersebut, peti tersebut terdapat satu sakinah, gitu ya. Ada apa lagi dalam tabut tersebut? Wa baqiyatun, yakni athar, peninggalan-peninggalan mimma taraka alu Musa wa alu Harun, peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang menjadi peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun apa saja? Asahu wa thiyabuhu wa na'lan. Tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Harun, kemudian bajunya Nabi Musa, bajunya Nabi Harun, dan kedua sendal mereka. Jadi dalam tabut tersebut, ya, peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, kita bisa ambil kesimpulan dari banyaknya ragam pendapat para mufassirin, itu terdapat tongkat, pakaian, dan kedua sendal Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka dari itulah ketika Bani Israel memiliki tabut tersebut, fataskunun wala yafirrun, mereka merasa tenang dan tidak akan lari dari peperangan. Jadi dikatakan kalau mereka punya tabut tersebut, itu mereka punya yang namanya as-sakinah wa tuma'ninah wal waqar. Mereka punya satu ketenangan, kepercayaan diri dan kewibawaan untuk memenangkan perang. Makanya kata para ulama, Bani Israel ketika mereka memiliki tabut sebagai simbol mereka masih menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana ajaran daripada nabi-nabi mereka, mereka selalu mendapatkan kemenangan dalam perang dari wasilah bertabarruk, mencari keberkahan dari tabut tersebut. Artinya, karena di dalam tabut ini terdapat athar yang mulia, seperti tastum min zahab, suatu wadah dari emas yang digunakan untuk mensucikan hati para nabi, kemudian peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun berupa tongkat, pakaian, dan juga kedua sendalnya. Karena benda-benda ini memiliki satu khususiyah dan juga maziyah, maka hal ini sah digunakan untuk bertabarruk. Karena benda-benda tersebut adalah benda-benda yang diberikan satu khususiyah oleh Allah. Contoh, Makkah Al-Mukarramah sangat dimuliakan, sangat diagungkan, sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Makkah Al-Mukarramah merupakan satu tempat yang banyak disinggahi oleh para nabi. Bahkan di sana ada yang namanya Maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah setiap tempat yang diinjak oleh orang-orang yang Allah cinta, maka tempat tersebut pun memiliki khususiyah dan juga maziyah. Tidak hanya itu, setiap benda-benda yang digunakan
oleh orang-orang yang Allah cinta, itu pasti punya khususiyah dan juga maziyah. Sebagaimana tongkat. Ya, tongkat pada umumnya tidak memiliki apapun. Tapi Allah telah memilih Nabi Musa menjadi seorang nabi yang Allah cintai. Sehingga tongkatnya pun Allah abadikan dalam Quran menjadi suatu mukjizat yang besar. Bagaimana beliau Nabi Musa mengalahkan sihir-sihir dengan tongkatnya. Bagaimana dengan izin Allah beliau Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Begitupun wathiyabuhu wa na'lan, pakaiannya Nabi Musa dan juga kedua sendalnya. Jadi asar-asar orang mulia seperti ini itu memiliki khususiyah dan juga masiyah. Kenapa? Karena yang menggunakannya ini punya amal taklif dan juga amal tasyrif. Tuh. Makanya jangan dulu kita ini buru-buru bilang tabarruk haram, tabarruk syirik musyrik bin sesat, tawasul murtad. Masya Allah. Kalau kita menuding orang lain, kemudian orang tersebut disayang, dicintai oleh Allah Ta'ala, maka banyaknya sabda Nabi apa? Raja'at ila qailiha. Kalimat yang tidak baik tersebut akan kembali kepada siapa yang ngomong. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Nah, kita kembali pada pokok masalah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Karena yang namanya athar, peninggalan ini menjadi satu peninggalan yang punya dampak. Ya, satu peninggalan yang punya dampak terhadap keadaan seseorang. Jadi contoh gini teman-teman ya. Nabi Musa ini kan seorang nabi yang sangat Allah cinta. Sudah pasti beliau punya amal taklif dan juga amal tasyrif. Gampangnya punya amaliyah yang di luar rata-rata manusia pada umumnya. Karena beliau punya amal taklif dan juga amal tasyrif, inilah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, falahum ajrun ghairu mamnun. Ganjarannya nggak terputus. Kenapa? Karena amal tasyrif inilah ketika beliau pindah alam ke alam barzakh, al-hajizu baina syai'ain, ya, jadi barzakh itu satu sekat antara dunia dengan akhirat. Al-hajizu baina syai'ain. Nah, kemudian apa yang ditinggalkan Nabi Musa di alam dunia ini itu masih punya dampak terhadap kehidupan orang-orang yang masih ada di alam dunia. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Karena Nabi Musa ini orang yang dicintai Allah, orang yang taat. Pakaiannya pun mengandung khususiyah. Sendalnya pun memiliki khususiyah. Maka dari itulah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, tongkatnya, kemudian pakaiannya, kemudian kedua sendal dari Nabi Harun dan juga Nabi Musa itu ada dalam tabut tersebut. Apakah haram? Tidak. Buktinya sebagai bentuk konfirmasi Talut adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah untuk Bani Israel, maka tandanya Allah mengirimkan tabut tersebut kepada mereka. Jadi untuk membuktikan kehendak Allah itu benar, Allah Ta'ala mengirimkan tabut tersebut yang isinya athar, peninggalan daripada orang-orang yang dicintai Allah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, ke dalam peti sunduk tersebut. Ini menjadi satu dari banyaknya dalil kebolehan untuk bertabarruk dalam syariat Islam. Sekarang kita kalau dikit-dikit ya, minta air sama kiai nggak boleh. Dikit-dikit kita bilang syirik, dikit-dikit kita bilang haram, ya. Sekarang kita bilang murid cium tangan sama guru itu haram, itu musyrik. Terus mau gimana? Besok seorang anak akan dimusyrikan ketika cium tangan kepada orang tua. Agama ini turun untuk membenahi adab dan akhlak kehidupan manusia, bukan sebaliknya, bukan menghapuskan adab dan akhlak. Kita perlu ingat, sederhana sekali, Allah Ta'ala dalam memberikan setiap takdir kepada umat manusia ini melalui perantara-perantara. Sederhananya, bukan Allah butuh kepada perantara. Artinya justru karena Allah nggak butuh kita, ya, Allah menjadikan ada banyak perantara-perantara yang seakan-akan berjasa menyampaikan rezeki Allah, menyampaikan hajat-hajat yang kita butuhkan dari Allah. Sebagai bentuk apa? Agar kita bisa menghargai sesama manusia, karena mereka-mereka ini adalah hamba-hamba yang ditunjuk oleh Allah untuk mendatangkan manfaat dari Allah kepada kita. Wasilah. Makanya dalam usul fikih ada yang disebut dengan al-wasail hukmul maqasid. Sekarang kalau kita menghapuskan setiap perantaraan dalam aspek kehidupan, yang minta duit langsung aja ke Allah, gak usah kerja, dapat gaji dari bos, itu kan perantara.
perantara. Memang setiap perantara punya potensi untuk mendatangkan kesyirikan. Sederhana sekali, Allah bisa bikin kenyang tanpa kita makan. Kita kalau mau bilang syirik, nggak usah jauh-jauh orang yang ziarah ke kubur. Orang perihal makan aja bisa syirik. Pulen banget nih nasi ini gara-gara nasi ini saya kenyang nih. Mau syirik itu? Cuma perantara. Allah Ta'ala itu mampu bikin kita kenyang tanpa kita makan. Oh, kalau Allah mampu, kenapa nggak langsung aja Ustaz? Allah itu memberikan kenyang dari hasil kita makan, karena semata-mata Allah itu mewajibkan kita untuk merasakan nikmat Allah. Kita kalau langsung dibikin kenyang sama Allah, kita kenal Allah itu Ar-Razzaq sulit. Tapi kan ada wasail di situ, ya. Ada makanan yang kita makan, ada hasil bumi, ya, yang kita makan. Kita kenal, oh iya ya Allah, yang saya makan ini adalah rezekimu. Ternyata ini ya Allah bentuk tanggung jawabmu kepada orang-orang yang telah engkau ciptakan. Menangis orang itu, kenal dengan Ar-Razzaq. Jadi ada akses. Wasail ini akses gitu, ya, akses untuk kita dekat kepada Allah. Kita makan, baca doa, kita kenal sama Allah, kita dekat sama Allah. Begitu. Kita mikir lagi, oh iya, dalam satu piring yang saya makan saja, ini berapa hambamu yang terlibat, yang nanam padi, yang beliin pupuknya, yang nyiraminnya, ya, yang mendistribusikannya, yang jualinnya di warung sembako. Sehingga terdorong kalau kita berpikir sejauh itu, kita nggak akan egois jadi orang. Nggak gampang musuhin orang. Menghargai setiap manusia adalah pengantar atau wasail, wasilah pengantar rezekinya Allah kepada kita. Inilah skenario yang Allah buat, ya. Nah, jadi kalau kita kembali pada pokok masalah, athar peninggalan Nabi Musa ini sebagai satu akses. Orang-orang itu bisa mengingat hukum-hukumnya Allah pada saat itu, ya, suatu akses. Jadi apa yang ditinggalkan Nabi Musa ini masih punya dampak bagi kehidupan manusia. Terlebih khususnya Bani Israel pada saat itu. Mereka tenang, nggak akan lari, mentalnya kuat. Kalau mereka punya tabut, perang itu menang. Ya, jadi jangan dianggap orang-orang soleh itu seakan-akan disamakan dengan patung. Bahkan mirisnya kita menyamakan para nabi, bahkan menyamakan baginda Nabi Muhammad dengan patung. Jangan. Ya Allah, ya Rabb, ya. Kesimpulannya, kita sudah sampai pada ayat yang menjadi salah satu dalil dari banyaknya dalil diperbolehkannya untuk bertabarruk. Saat itu Bani Israel ketika berperang, ketika mereka punya sebuah tabut, mereka akan ada dapat ketenangan dalam hati mereka, dan mereka tidak akan lemah mental ketika dalam perang. Tabut itu sebuah sunduk, sebuah peti yang di dalamnya terdapat sebuah sakinah dan peninggalan-peninggalan baqiyah ataupun athar dari Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Harun, kemudian pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, dan kedua sendal mereka. Karena Nabi Harun dan Nabi Musa adalah akses. Orang yang Allah cintai, orang yang mau dicinta Allah, mesti mematuhi risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Akses. Yang beliau ini punya pengajaran terhadap amal taklif dan juga amal tasyrif. Ya, amal tasyrif sebagaimana yang Allah firmankan, falahum ajrun ghairu mamnun, enggak akan terputus, sehingga wa naktubu maqaddamu wa atharahum. Apa yang menjadi athar, peninggalan dari orang-orang yang punya amal tasyrif ini enggak akan terputus, sah digunakan untuk bertabarruk sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Ingat, dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan Bani Israel ini berbeda ketika Allah menyebutkan dengan kalimat al-Yahud. Kalau seandainya tabarruk diharamkan oleh Allah dalam syariat, dengan dalil ini saja tidak mungkin Allah menunjuk keputusannya yang benar ini, konfirmasi dipilihnya Tolut sebagai Raja Bani Israel dengan didatangkannya tabut kepada Bani Israel yang berisi athar-athar Nabi Musa yang mulia.